Baik, kami akan menjelaskan mengenai perusahaan Google. Perusahaan Google merupakan perusahaan teknologi tinggi yang didirikan pada tanggal 4 September 1998 dengan pendirinya bernama Larry Page dan Sergey Brin. Dalam melakukan pekerjaan, karyawan Google itu telah diberi kebebasan dan menyediakan tempat kerja yang sangat baik bagi mereka. Selain itu, Google terkenal dengan pengembangan kualitas dan kinerja karyawannya. Karyawan memiliki perilaku dan kinerja yang sangat baik dalam bekerja. Perilaku karyawan Google yaitu memiliki sikap fleksibilitas yang tinggi. Karyawan Google diberikan banyak fleksibilitas dalam memutuskan bagaimana mereka ingin menyelesaikan tugas mereka, yang terlihat dari karyawan Google duduk di kafetaria dan membuat kode sepanjang hari. Hal ini membantu dalam melepaskan kreativitas mereka dan pada gilirannya menjadi lebih produktif. Mereka juga memiliki perilaku kolaborasi dan rasa persatuan yang tinggi dalam komunitasnya. Tidak ada batasan keras dalam tim dengan hierarki organisasi yang sangat datar. Transparansi dalam operasi adalah hal yang penting untuk menciptakan kepercayaan. Inilah yang pada akhirnya mengarah pada kolaborasi. Namun, sebagian dari mereka juga memiliki self-monitoring yang rendah, sehingga perlu program dari Google supaya dapat membantu mengubah sikap tersebut. Selanjutnya, mengenai kebijakan pemimpin Google dalam menghadapi sikap karyawan adalah dengan membuat berbagai macam program. Program tersebut meliputi program G2G dan program SIY. Program G2G bertujuan untuk mengembangkan keterampilan Googler dan berbagi pengetahuan antara satu sama lain. Melalui program ini, perilaku belajar dapat dibangun dan Googler dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan berpartisipasi dalam program ini. Program G2G juga dapat mempromosikan budaya belajar dan mendorong Googler untuk melakukan peran mengajar dalam rangka membangun perilaku kewarganegaraan organisasi. Terdapat disonansi kognitif yang terjadi ketika ada ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara sikap atau antara perilaku dan sikap. Menurut teori kognitif, untuk mengurangi hal tersebut, karyawan Google mungkin bekerja lebih ekstra dan berpartisipasi dalam program perusahaan secara efektif dan aktif, atau merasionalisasikan bahwa meskipun mereka tidak melakukan hal-hal ekstra tetapi bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lebih lama juga dapat mendapatkan kenaikan gaji mereka. Selanjutnya adalah program SIY. Program ini telah diperkenalkan oleh Google kepada karyawannya. Karyawan dengan self-monitoring yang rendah tidak akan mampu menyelesaikan masalah internal dan tidak dapat mengubah perilakunya. Maka dari itu, program SIY ini membantu karyawan dalam meningkatkan perhatian, pengetahuan diri, dan penguasaan diri pada emosi dan perilaku ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan di tempat kerjanya. Dengan menggunakan perhatian terlatih dari program ini, karyawan akan mampu menciptakan persepsi resolusi tinggi ke dalam program kognitif dan emosinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan budaya manajer Google. Dikutip dari Kepala Human Resource, dia mengatakan bahwa para karyawan harus terbiasa bekerja dengan orang yang lebih pintar darinya, bahkan bagi atasan-atasan itu sendiri. Di Google, mengelola karyawan bukan berarti membuat keputusan, namun bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari tim. Manajer di Google tidak memiliki banyak kontrol dalam kekuasaan dibanding di banyak perusahaan lain. Bahkan, tidak memutuskan siapa yang direkrut atau seberapa besar seseorang dapat bonus, dan tidak memutuskan siapa yang akan dipromosikan. Nah, sifat manajer di Google ini dan budayanya ini, Kepala Human Resource mengatakan Anda hanya perlu memotivasi mereka tanpa ada pengaruh kekuasaan. Anda dipaksa mencari cara untuk menambah nilai tanpa bergantung pada power atau kekuatan. Dan Anda melakukannya dengan cara mempengaruhi dan memberikan kesempatan untuk belajar dan memberikan orang lain lebih banyak kebebasan. Jadi di sini kita bisa lihat bukan bahwa sifat dan budaya dari manajer Google sangat mengagumkan. Selanjutnya, di sini kita bakal membahas tentang
Diversity at Workplace di Google. Google merupakan perusahaan besar di dunia. Google menerima karyawannya dengan sangat objektif, yaitu melihat kemampuan calon karyawannya tanpa memandang suku, ras, gender, agama, bahkan ijazah. Dalam penerimaan karyawan, Google sudah tidak melihat lagi lulusan dari universitas mana, ijazah S1-nya, sudah tidak melihat lagi, tapi dites secara kemampuannya. Dan tidak melihat dari negara mana, dari mana dia berasal, warna kulitnya, apa gendernya. Di Google, keberagaman itu sangatlah penting. Keberagaman inilah yang membuat suasana kerja Google sangat menyenangkan. Setiap orangnya memiliki budaya berbeda yang saling berbagi dan meningkatkan kemampuan masing-masing. Keberagamanlah yang membuat Google terus berkembang hingga sekarang. Salah satu contohnya, Google dan keberagamannya, yaitu Google ini sangat menjunjung tinggi keberagaman di lingkungan kerjanya. Sebagai salah satu contoh, yaitu ada sebuah berita yang diterbitkan oleh VOA Indonesia, bahkan BBC, yaitu Google memecat karyawannya yang menuliskan tentang anti keberagaman, di mana hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut Google yang menghargai siapapun tanpa membeda-bedakan. Sudah kita lihat bukan bahwa Google sangat menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan yang ada dalam manusia. Karena pekerjaan, karena kemampuan setiap orang tidak berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, tapi melainkan keinginan yang kuat untuk terus berkembang. Kunci bagi Google untuk mencapai produktivitas perusahaan yang baik adalah kebahagiaan para pegawainya. Maka Google membangun budaya dalam perusahaan yang bertujuan untuk menjaga kebahagiaan pegawainya demi menjaga dan meningkatkan produktivitas. Google telah menduduki peringkat 1 dalam pemeringkatan tahunan Best Companies to Work For milik Fortune pada tahun 2017 dan 6 tahun sebelumnya. Selain itu, Google juga disebut-sebut sebagai perusahaan dengan budaya terbaik. Google memiliki beberapa strategi untuk menjaga agar para pegawai-pegawainya tetap loyal pada perusahaan. Di antaranya, adanya keuntungan eksklusif. Karena pekerja di zaman sekarang, selain mencari tempat kerja yang dengan bayaran paling tinggi, para pegawai juga akan senang untuk bekerja di tempat yang memberikan banyak keuntungan bagi para pegawai. Google memberikan banyak keuntungan dalam bidang kesehatan dan juga untuk masa depan pegawainya. Beberapa keuntungannya adalah seperti makan 3 kali sehari dengan makanan organik dan check-up kesehatan gratis dan juga fasilitas tidur siang. Yang kedua adalah fleksibilitas, di mana Google memberi keleluasaan bagi para pegawainya untuk menentukan waktu dan kondisi kerjanya. Google sangat memahami bahwa setiap orang memiliki kondisinya masing-masing untuk mencapai performa yang maksimal. Yang ketiga adalah menjaga para pegawainya tetap termotivasi dalam bekerja. Daripada memberi tugas yang sama rata pada setiap pegawainya, Google lebih mementingkan untuk para pegawainya mengerjakan hal yang disukai. Google berusaha menjaga semangat para pegawainya dalam bekerja. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah burnout yang dapat menyebabkan menurunnya performa perusahaan. Beberapa strategi lainnya adalah mengenali para pegawai dengan baik, seperti mengetahui karakteristik dan sifatnya. Kemudian ada leadership yang baik, yang pada Google ini dititik beratkan pada pemikiran yang inovatif dan juga freedom of thinking. Yang strategi lainnya adalah memberikan kepercayaan penuh terhadap para pegawainya, dan juga ada collaborative working, dan ada lain-lain. Situs Forbes pada tahun 2016 mengeluarkan sebuah artikel pemeringkatan perusahaan teknologi mana saja yang memiliki tingkat stres yang tinggi. Dan Google mendapatkan peringkat 10 dari 13 perusahaan
dari 13 perusahaan yang ada, dengan 53% pegawainya setuju bahwa bekerja di Google dapat menimbulkan stres. Peringkat ini dapat diartikan bahwa Google memiliki tingkat stres yang lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan lainnya yang mendapat peringkat yang lebih tinggi. Beberapa perusahaan teknologi yang ada di peringkat 5 besar adalah Apple, Samsung, dan SpaceX. Google juga mengeluarkan usaha-usaha untuk menekan tingkat stres pada pegawainya. Contohnya seperti yang kita ketahui pada pandemi COVID-19 ini, tingkat stres meningkat dengan cukup tinggi. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, pihak Google menyatakan untuk membantu 130.000 pegawainya melalui krisis ini, Google menerapkan resilience training. Resilience training ini sebenarnya lebih umum diterapkan pada atlet profesional. Tetapi sebenarnya hal ini merupakan strategi yang baik untuk melatih kekuatan emosi, kognitif dan mental, dan juga fisik dan rohani pada para pegawainya. Mungkin sekian paparan kami dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.